warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Sani, Matthew, Ariandika, dan saya sendiri Afifah. Kami ingin mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita masuk sekarang ke tujuan. Apa sih kita tujuan untuk mempelajari dan mengerjakan ini? Yang pertama adalah mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM. 3. Mempelajari bagaimana cara konfigurasi simple topologi. Keempat, mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch. Dan yang kelima, mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Kita masuk ke soal. Pada soal kali ini, sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi A, terdiri dari 64 PC host. Divisi B terdiri dari 28 PC host, dan divisi C terdiri dari 7 PC host. Selanjutnya ada gedung 2. Gedung 2 terdiri dari divisi D, yang termasuk dari 16 PC host. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain, nama grup.com, ubah sesuai ketentuan grup masing-masing. Di gedung 3, di mana terlibat 1 buah server yang enabled service, DNS dan HTTP. Nah, kita masuk ke tabel berikut, tabel yang menjelaskan mengenai subnet, network address, usable address range, dan broadcast address. Sebelum kita masuk ke angka-angka tersebut, kita harus tahu dapat dari mana sih angka-angka tersebut. Nah, pertama kita masuk ke address. Untuk address sendiri, kita memakai 192.168.0.0. Kenapa? Karena kebetulan ketentuan dari tugas kami kali ini memakai network address tersebut. Itu bisa tergantung dari ketentuan masing-masing. Nah, setelah kita tahu network address-nya berapa, kita masuk ke broadcast. Broadcast itu gimana sih? Broadcast itu dilihat dari address sebelumnya, yaitu address pertama kita pakai, karena kita pakai divisi A. Lalu, kita fokus ke allocated size dan size-nya. Apa sih allocated size dan needed size-nya? Needed size-nya, karena kita pakai divisi A, needed size-nya adalah 64, sesuai dengan ketentuan soal tadi. Lalu kita masuk ke allocated size-nya, yaitu 126. Kenapa kita pakai 126? Karena kita rumus dasarnya adalah 2 pangkat n min 2 untuk allocated size. Nah, 2 pangkat berapa yang mendekati 126 atau yang dekat dengan 126, lalu kita min 2. Jawabannya adalah 128. Kenapa? 2 pangkat min 7 sama dengan 128, mendekati 126. Lalu kita kurangi 2, mendapat 127. Lalu kita masuk ke assignable range atau broadcast address. 192.168.0.127. Kenapa titik 127? Karena yang tadi kita sudah mendapatkan 2 pangkat berapa yang mendekati tersebut dikurang 1, hasilnya 128 dikurang 1 sama dengan 127 dikurang, itulah hasilnya. Lalu setelah kita mendapatkan broadcast address-nya, kita masuk ke assignable range. Apa sih assignable range? Assignable range adalah broadcast number dan address number. Rumusnya adalah address nomornya, nomor terakhirnya tambah 1. Untuk broadcast nomor akhirnya kurang 1. Contoh bisa dilihat dari yang usable address range-nya, yang tadinya network address titik 0 menjadi titik 1 nanti plus 1. Yang tadinya broadcast address-nya titik 127 kata minus 1, maka menjadi 126. Nah, setelah kita mendapatkan usable address range, kita masuk ke subnet. Subnet itu sendiri adalah bisa kita dapatkan dari DMAX atau mask. Pertama kita akan mencari mask dulu. Mask itu sendiri adalah banyaknya angka 1 di kelompok bit 255, karena kita memakai 255. Perlu diingatkan
di satu kelompok bit 255 itu ada 8 angka bit 1. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, kita sekarang mencari angka berapa sih allocated size-nya tadi? Allocated size-nya tadi adalah 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kita fokus di pangkat 7-nya. Nah, jumlah angka 0 yang bisa kita masukkan ke kelompok bit 255 tadi adalah 7, adalah pangkat 7. Maka kita akan dapatkan kelompok bit terakhir adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0-nya jumlah 7. Jangan lupa, setelah kita mendapatkan kelompok bit terakhir tersebut, kita ubah menjadi desimal. Berapa sih 100 tadi diubah ke desimal? Hasilnya adalah 128. Didapatkan subnet divisi A sama dengan 255.255.255.128. Nah, untuk address seterusnya, kita pakai broadcast address sebelumnya plus 1. Seperti ini. 192.068.127 jadi titik 128. Nah, untuk seterus pengerjaannya bisa digunakan rumus yang sama seperti yang tadi, maka didapatkan hasil seperti yang ada di layar tersebut. Selanjutnya, ini adalah topologi yang kita pakai pada tugas besar kali ini. Nah, selanjutnya, ini adalah hasil ping dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B, ke PC divisi C, ke PC divisi D, dan ke server. Lalu ini adalah hasil ping dari salah satu PC divisi B ke PC divisi A, ke PC divisi C, dan ke PC divisi D, dan ke server. Selanjutnya adalah ping dari salah satu PC divisi C ke PC divisi A, ke PC divisi B, ke PC divisi D, dan ke server. Nah, yang terakhir adalah ada ping dari salah satu PC divisi D ke PC divisi A, ke PC divisi B, dan ke PC divisi C, dan ke server. Kita memasuki activities. Akses server domain via web browser dari salah satu PC. Nah, ada 4 PC, yaitu ada PC divisi A, PC divisi B, dan PC divisi C, dan PC divisi D. Nah, keberhasilan web browser nyambung ke server, ditandai dengan tulisan Welcome to Cisco. Selanjutnya, ada router memakai IP, di mana routing table dari router gedung 1, routing table dari router gedung 2, dan routing table ke router gedung 3. Di mana router ini memakai IP, dan router ini tuh juga ada dari gedung 123 dengan menggunakan IP address 192.168.1.0 sampai 192.168.5.0 dan ditandai connect pada bagian C, yaitu 192.168.4.0. Selanjutnya yaitu ARP dilewati router ke switch, atau pada semua switch tidak memiliki ARP karena semua tersimpan di router, dan keberhasilan ditandai dengan proses router to get started. Selanjutnya yaitu ada ARP table 1 buah switch gedung A, dan dilakukan semuanya dengan aktivitas ping yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya simulasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kita akan menjalankan simulasi. Dari kalian paling pasti tidak akan tahu dari mana bisa dapat ping dan web browser ini, routing table, dan ARP itu. Oke, kita akan mulai dari ping terlebih dahulu. Di sini sebelum untuk memasuki activity tersebut, di sini saya akan menjelaskan topologi dari jaringan yang 3 gedung ini terlebih dahulu. Jadi untuk yang gedung pertama di sini memiliki 6 buah PC, 3 switch, dan 1 router. Untuk gedung 2 yang warna merah ini memiliki 2 buah PC, 1 switch, dan 1 router. Sedangkan gedung 3 yang warna ungu yaitu memiliki 1 buah server dan 1 buah router.
Oke, kita mulai ke pingnya terlebih dahulu. Sebelum itu, untuk memastikan tidak ada paket loss yang diterima oleh saat nge-ping nanti, kita bisa fast forward di real time ini, bisa klik terserah beberapa kali. Habis itu kita buka ke salah satu PC yang akan kita tes. Kita ambil di divisi A ini, yaitu PC 9, sebelah paling kiri di gedung 1. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih ke desktop, habis itu ke command prompt. Nah, di sini kita ketik ping dan selanjutnya ketik alamat IP yang akan di-ping. Kita akan coba ke di divisi B, yaitu PC 7 yang ini. Kita klik, habis itu kita buka ke IP configuration. Nah, di sini untuk divisi B PC 7 ini memiliki IP address-nya 192.168.2.4. Nah, yang ini kita akan copy paste ke tadi CMD tadi untuk nge-ping 192.168.2.4. Nah, bisa dilihat di sini untuk ping ke divisi B sudah berhasil dengan paket yang dikirim 40 paket, yang diterima 40 paket dengan total loss-nya itu 0%. Sebenarnya sama untuk pengerjaan dari divisi B ke divisi A ke divisi A, atau dari D ke A itu sama seperti ini. Jadi kita akan ambil contoh ke gedung yang berbeda, karena tadi itu gedung 1 itu kan divisi A, B, dan C satu gedung. Bagaimana kalau dari gedung lain? Kita coba ke divisi D yang PC 2 ini. Kita klik dulu IP-nya, kita ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini terlihat IP address untuk divisi D 4.8 belakangan. Kita close dulu, kita baru ke CMD, kita ketik ping 192.168.4.8. Nah, bisa dilihat di sini ping sudah berhasil ke di divisi D dengan paket yang dikirim 42 paket, diterima 42 paket, dan total loss-nya itu 0%. Selanjutnya kita akan nge-ping ke server. Kita klik server terlebih dahulu untuk mengetahui IP address-nya. Kita klik IP configuration. Nah, kita ketemu IP address-nya itu 5.12 belakangan. Kita balik ke CMD, kita ketik ping 192.168.5.12. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ping server juga berhasil juga dengan paket yang diterima sama 4, dan yang diterima juga sama 4, dengan paket yang loss atau hilang itu 0%. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu web browser dari web browser server pada PC, salah satu PC dari divisi A, B, C, atau D. Kita coba ke gedung yang berbeda, yaitu gedung 2, yaitu divisi D. Kita klik salah satu PC yang di gedung 2, habis itu kita cari di desktop ada web browser. Nah, di sini URL-nya kita ketik server dari IP address server, yaitu 192.168.5.12. Nah, di sini sudah terlihat bahwa web browser dari PC ke server, PC divisi D ke server itu berhasil dengan tanda yang sama tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk bisa mengecek yang lain bisa sama juga, ikuti langkah-langkah yang tadi dari divisi A, B, C, dari PC 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, kita akan lanjut ke routing table. Di sini routing table kita perlu mengecek routing table pada router, 3 buah router ini. Kita cek terlebih dahulu pada router yang di gedung 1. Nah, di sini kita klik 2 kali, terus ada pilihan CLI, kita klik ke CLI-nya, kita masuk ke command line-nya, kita klik enter, lalu ketik command-nya yaitu show IP route. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat sama seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa router yang kami gunakan yaitu menggunakan protokol RIP. Kita ambil contohnya yang lain dari server dari gedung 3. Kita ambil contoh sama, kita ketik di command line-nya enter show IP route. Tentu terlihat sama di gedung 3 juga menggunakan protokol RIP juga. Baik, kita lanjut ke ARP. Di switch, kita klik switch-nya,
bisa dari gedung 1, gedung 2, atau gedung 2 kita ambil ke gedung 2. Nah, kita masuk ke CLI, kita ke command line-nya sama seperti routing table, kita enter, kita ketik show IP ARP. Nah, di sini kenapa tidak ada ARP pada switch? Karena ARP tersebut tersimpan pada router. Sudah yang tadi dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, kita untuk pembuktiannya bisa kita lihat di routernya bahwa ARP sudah tersimpan di routernya. Kita klik ke routernya CLI, kita klik enter, kita ketik komen yang sama ARP-nya, show IP ARP. Nah, bisa dilihat di sini ARP yang tadi di switch itu tersimpan di router. Untuk kasus ini tersimpan karena kita tadi mengeceknya di switch yang di gedung 2, otomatis ARP yang tersimpan yaitu di router yang ada pada di gedung 2. Mungkin itu saja simulasi dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.